Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan White Paper LPM ini menggarisbawahi Indonesia terancam gagal jadi negara maju tahun 2045 kalau tidak melakukan terobosan besar. Seperti apa gambaran negara maju versi pemerintah? Dalam dokumen Indonesia Emas 2045, Presiden Joko Widodo menggambarkan Indonesia negara maju di tahun 2045 adalah kita ingin Indonesia menuju tahun 2045 menjadi negara maju, menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia dengan kualitas manusia yang unggul, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian juga kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Nah, seperti apa kemudian upaya dan hasil Indonesia dalam 10 tahun terakhir menggapai Indonesia negara maju? Janji pertumbuhan ekonomi 7%, daya saing Indonesia tinggi di ASEAN, kemiskinan tinggal 7%, pengangguran 4%, menekan utang. Realisasinya, pertumbuhan Indonesia, ekonomi Indonesia hanya sekitar 5%, daya saing Indonesia tetap ada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand, kemiskinan tinggal 9%, pengangguran 5,4%, utang bertambah sekitar 5.000 triliun, atau menembus rekor hampir 8.000 triliun rupiah. Pak Peter, kalau banyak orang mengatakan yang menghambat Indonesia mencapai 7%, saya mau bicara pertumbuhan ekonomi saja dulu ya, adalah COVID. Itu bagaimana menurut Anda? Ya, COVID jelas menghambat pertumbuhan ekonomi. Di mana-mana, di semua negara mengalami hambatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan COVID. Bahkan mereka mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yang jauh lebih parah daripada Indonesia. Tetapi kalau kita bicara tentang gagal mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7%, jelas bukan karena COVID. Ya. Karena kalau kita lihat periode Pak Jokowi pada 5 tahun pertama, itu juga tidak sampai 7%. Jokowi JK itu ya? Artinya tanpa COVID pun kita memang tidak mampu mewujudkan yang 7%. Nah, pada periode kedua memang ada hambatan COVID. Tetapi hambatan COVID itu bukan alasan untuk mengatakan kita gagal mencapai 7%. Ya, karena kalaupun tidak ada COVID, dengan pola, dengan resep pertumbuhan ekonomi yang sama, diperkirakan pertumbuhan ekonomi kita tetap akan di kisaran 5%. Ya, sekali lagi, karena memang pada periode Pak Jokowi, ya ini kita terlepas dari masalah baik buruknya, kita tetap apresiasi karena fokus dari Pak Jokowi di 2 periodenya, itu kalau saya lihat ada 2. Pertama adalah pembangunan infrastruktur, dan yang kedua adalah memperbaiki ease of doing business, yang kemudian diwujudkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Itu fokus dari Pak Jokowi dari periode pertama dengan periode kedua. Dan ini masalahnya adalah belum sama sekali menyentuh permasalahan-permasalahan mendasar di dalam perekonomian nasional kita, yang menyebabkan perekonomian kita tidak mampu tumbuh secara lebih tinggi, di atas 7%. Saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan di White Paper. Karena apa yang disampaikan oleh White Paper sebenarnya adalah hal yang sebenarnya sudah disuarakan lama. Termasuk saya juga sering menyampaikan bahwasanya kalau kita tidak melakukan perubahan, dengan semua indikator yang ada sekarang ini, kita akan sangat susah mencapai yang Indonesia maju. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang mengecilkan, membuat kita pesimis. Tetapi kita harus berterima kasih kepada LPM UI karena ini adalah warning. Ini adalah warning yang tentunya harus diperbaiki pada era pemerintahan yang akan datang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.